Selamat pagi, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Coba deh kita ambil napas dalam-dalam dulu sebentar. Kalau kamu lagi dengerin ini di Senin pagi, yang mungkin terasa hening, dan jujur aja agak berat, kayak ada beban tak kasat mata yang neken dada kamu, ketahuilah, kamu itu nggak sendirian. Pagi ini kita santai aja, nggak usah buru-buru. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang pas banget buat periode 25-31 Mei ini. Kita bakal bahas gimana caranya rasa sendirian itu yang kadang bikin sesek justru bisa jadi bentuk kebebasan kamu yang paling dalam. Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi di kamar sendirian, bener-bener sendiri, tapi kok rasanya kayak kehabisan napas ya? Atau rasanya kayak ada tekanan yang luar biasa besar di sekeliling kamu? Mungkin kamu juga pernah sengaja ngunci diri di kamar mandi lebih lama, cuma buat cari jeda 5 menit dari hiruk pikuk rumah. Nah, di tengah hidup modern yang serba terhubung ini, apalagi di kota besar, ngerasa kewalahan atau kesepian pas lagi sendirian itu sama sekali bukan kegagalan kamu kok. Beneran deh, bukan. Itu cuma respons biologis tubuh kamu yang sangat wajar ngadepin lingkungan yang serba cepat. Gini, poin paling pentingnya itu ada di sini. Perasaan berat yang kamu rasain itu sebenarnya cuma alarm biologis. Tubuh kamu tuh lagi berusaha ngomong sesuatu. Jadi, di penjelasan hari ini, kita pelan-pelan bakal ubah cara pandang kita supaya hari-hari kamu ke depannya bisa terasa jauh lebih ringan. Kita bakal peluk rasa sepi yang kerasa berat ini, dan kita ubah jadi kebebasan. Sebuah kondisi yang benar-benar bakal ngebantu nyembuhin tubuh kamu dan bikin sistem saraf kamu jauh lebih stabil buat ngadepin hari demi hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, beban di balik rasa sepi. Kita coba lihat ya, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh kita? Kenapa ya pas lagi sendirian itu kadang malah memicu rasa cemas dan stres yang luar biasa? Jawabannya ada di biologi kita sendiri. Jadi, ada perbedaan mendasar yang perlu kita tahu nih. Yang pertama, ada yang namanya kesepian atau loneliness. Ini tuh momen di mana rasa sendirian kerasa nyiksa banget dan kita ngerasa ini terjadi di luar kendali kita. Otak kita ngebaca ini sebagai ancaman, terus nyalain alarm panik, yang akhirnya memicu mode stres, lawan atau lari. Tapi, di sisi lain, ada yang namanya kesendirian terpilih alias solitude. Nah, kalau ini, kita yang dengan sadar milih buat sendiri. Alih-alih panik, tubuh justru ngaktifin mode istirahat dan cerna. Kayak lagi retret gitu loh, damai banget buat balikin energi kita. Jadi bedanya bukan di seberapa banyak orang di sekitar kita, tapi gimana cara otak kita merespons situasi tersebut. Dan tahu nggak, dampaknya ini benar-benar nyata secara medis. Kesepian kronis yang dibiarin aja itu bisa ningkatin risiko kematian sampai 26% loh. Wah, kok bisa? Gini, pas kita ngerasa kesepian dan terancam, pusat emosi di otak kita, si amigdala ini, bakal terus-terusan membanjiri tubuh kita sama hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kortisol ini ngalir terus, ibaratnya kayak bayangin aja mesin mobil yang dipaksa ngebut terus-terusan tanpa henti. Lama-lama mesinnya bisa rusak sendiri kan. Sama kayak tubuh kita, tekanan darah bisa naik dan metabolisme jadi berantakan. Bagian kedua, rahasia sistem saraf yang tenang. Tapi kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tubuh kita tuh udah dirancang sedemikian rupa dengan sistem pengereman yang luar biasa canggih. Kita punya kok kendali buat matiin alarm stres tadi, dan justru disitulah letak kebebasan kita sebenarnya. Kenalan yuk sama pahlawan tanpa tanda jasa di dalam tubuh kita. Namanya saraf vagus. Saraf ini adalah saraf kranial ke-10 yang panjang banget, membentang dari otak sampai ke perut kita. Coba bayangin saraf ini sebagai rem penenang bawaan pabrik dari tubuh kita. Pas saraf vagus ini aktif, dia bakal langsung ngirim pesan penting ke jantung dan paru-paru kamu yang bunyinya, "Hei, kamu aman kok." Terus, detak jantung bakal melambat, napas jadi lebih dalam, dan pelan-pelan kita beralih dari yang tadinya panik, jadi ngerasa damai dan stabil banget di dalam. Masuk ke bagian ketiga, kebebasan melalui seni melepaskan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita nginjak rem penenang ini? Percaya atau enggak, jawaban ilmiahnya tuh ternyata cukup puitis loh, lewat seni melepaskan. Waktu kita mulai melepaskan ekspektasi dari orang lain dan melepaskan ilusi kalau kita tuh harus bisa ngontrol semuanya, di titik itulah otak kita mulai bertransisi menuju kedamaian yang sesungguhnya. Coba kita lihat gimana realitanya di era digital sekarang ya. Pasti kita udah akrab banget kan sama yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan sesuatu. FOMO ini yang sering bikin rasa sendirian kerasa berat banget. Soalnya otak kita ngerasa terancam kalau kita nggak ikutan interaksi sosial di dunia maya, dan akhirnya memicu kecemasan. Tapi, sebagai penawarnya, kita punya JOMO, Joy of Missing Out, alias rasa seneng karena justru nggak ikutan. Ini tuh pilihan sadar buat ya udah matiin koneksi digital sebentar dan nikmatin aja momen kesendirian kita. Lewat JOMO, kita ngelepasin beban tekanan sosial itu. Kortisol kita bakal turun dan kita ambil balik kendali atas diri kita sendiri. Benar-benar kerasa membebaskan banget kan?
Dan tahu nggak sih, praktek melepaskan ini sebenarnya udah mendarah daging loh di kearifan budaya kita. Di dunia psikologi global ada konsep penerimaan radikal, yaitu berhenti ngelawan hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Nah, coba deh perhatiin, ini tuh sejalan banget kan sama filosofi Jawa ngrimu ing pandum, sebuah penerimaan yang tulus banget sama apa yang jadi porsi hidup kita. Atau coba lihat tradisi Nyepi di Bali. Keheningan bareng-bareng justru dirayain buat ngerelaksasi pikiran dan alam semesta. Jadi kearifan lokal kita dari dulu emang udah paham banget kalau penyerahan diri yang damai itu adalah kunci utama buat dapat stabilitas mental. Oke, kita sampai di bagian keempat, solusi tenang sehari-hari. Sekarang kita coba bawa pemahaman ini ke langkah-langkah yang lebih praktis ya. Gimana sih caranya secara manual kita bisa nenangin sistem saraf kita, apalagi di pagi hari yang mungkin kerasa berat kayak gini? Kita coba lakuin ini bareng-bareng ya, pelan-pelan aja. Ini teknik simple banget buat langsung menstimulasi saraf vagus kamu. Kalau bisa, coba duduk yang nyaman dulu. Udah? Oke. Sekarang tarik napas lewat hidung pelan-pelan. Rasain perut kamu mulai mengembang. 1, 2, 3, 4. Terus, hembuskan napas panjang dan pelan banget lewat mulut. Biarin udaranya keluar selama 6-8 detik. Rasain bahu kamu mulai rileks dan turun. Nah, embusan napas yang panjang ini nih kuncinya. Ini yang benar-benar ngasih sinyal ke saraf parasimpatik kamu buat beristirahat dan rileks seutuhnya. Selain pernafasan perut jadi, ada juga beberapa trik instan berbasis sains yang gampang banget dilakuin kapan aja buat nenangin diri. Misalnya, cobain deh bersenandung atau nyanyi pakai nada rendah. Getaran di pita suara kamu itu bakal langsung ngerangsang saraf vagus loh. Atau, kalau kamu lagi ngerasa kewalahan banget, coba basuh wajah kamu pakai air dingin. Ini ampuh buat micu refleks tenang yang otomatis di tubuh kita. Satu lagi, cobain yang namanya earthing. Nanti atau besok pagi, coba deh jalan nyeker tanpa alas kaki di atas rumput selama 10-20 menit. Kontak fisik langsung sama bumi ini udah kebukti bisa banget turunin kortisol dan bikin detak jantung kita jadi lebih stabil. Gampang kan? Memang sih, rasa khawatir itu pasti kadang masih suka muncul, apalagi namanya juga hari Senin ya. Tapi kita bisa kok ngakalinnya. Coba deh satu trik ini, namanya waktu khawatir. Jadi, kamu kasih waktu khusus buat diri kamu sendiri, sebut aja nanti jam 5 sore ya. Cukup 15 menit aja buat mikirin semua kekhawatiran kamu. Kalau kecemasan itu munculnya sekarang, ngomong aja ke diri sendiri pelan-pelan, oke, aku bakal pikirin ini nanti ya jam 5 sore. Lepasin dulu bebannya buat sekarang. Jangan sampai si rasa cemas ini ngebajak seluruh hari kamu. Kalau bisa disimpulkan, ada satu intisari yang bagus banget. Kesendirian bukanlah musuh bagi kesehatan mental, melainkan sebuah wadah yang kualitasnya ditentukan oleh isi yang kita masukkan ke dalamnya. Jadi gini, kalau kita ngisi waktu sendiri kita dengan tuntutan, rasa malu, atau beban pengen ngontrol segalanya, ya pasti rasanya bakal sesak. Tapi, kalau kita pilih buat ngisinya dengan penerimaan, dengan napas yang tenang, dan kedamaian, percayalah kesendirian itu bakal berubah jadi kebebasan yang sejati. Kesendirian itu ruang aman kamu. Kesendirian itu sama dengan kebebasan. Kamu punya kekuatan penuh kok buat melepaskan hal-hal yang emang nggak bisa kamu kontrol, menenangin sistem saraf kamu sendiri, dan nemuin kedamaian tepat di tempat kamu berada sekarang ini. Jadi yuk, tarik nafas panjang sekali lagi, hadapi hari Senin ini dengan senyuman yang lebar, dengan hati yang jauh lebih ringan, dan sistem saraf yang stabil. Kamu udah siap banget buat naklukin hari ini ya? Makasih ya udah mau ngeluangin waktu buat dengerin penjelasan ini. Sebagai penutup, coba deh panyain ini ke diri kamu sendiri hari ini. Kalau kamu berhenti lari dari rasa sepi, kekuatan luar biasa apa ya yang kira-kira bakal kamu temuin di dalamnya? Selamat menikmati hari yang indah.